Halo semuanya, saat ini saya membagikan firman Tuhan dengan judul Healing the Man Born Blind dengan ayat inti dalam Yohanes 9 ayat 1-7. Sebelum kita masuk pada pembahasan, mari kita rumuskan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah setiap penderitaan merupakan akibat langsung dari dosa pribadi atau dosa orang tua? Pertanyaan kedua, apa arti pernyataan Yesus bahwa ia adalah terang dunia dan bahwa pekerjaannya harus dinyatakan? Dan pertanyaan terakhir, mengapa penyembuhan orang buta tersebut melibatkan tindakan pergi dan membasuh diri, dan apa hubungannya dengan iman dan ketaatan? Dalam Yohanes 9 ayat 1, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seseorang yang buta sejak lahirnya. Dalam ayat pernyataan ini menunjukkan bahwa perhatian Yesus timbul terlebih dahulu sebelum ada permintaan dari orang buta tersebut. Nah, dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa melalui dialog dan tindakan Yesus memberikan pengajaran yang lebih dalam mengenai dosa, penderitaan, misinya, dan respon iman manusia. Baik, kita masuk pada pertanyaan pertama. Dalam Yohanes 9 ayat 2 dan 3, murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Nah, jawaban Yesus ini meluruskan kesalahpahaman dalam sikap untuk menghakimi. Alkitab memang menyatakan bahwa dosa membawa pada konsekuensi. Ia menyatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam orang itu. Artinya, dalam dunia kita yang tidak sempurna ini, Allah tetap bekerja. Kita tidak dipanggil untuk menjelaskan setiap penderitaan dengan tuduhan moral. Sebaliknya, kita dipanggil untuk melihat bagaimana Allah dapat menyatakan kasih dan kuasa-Nya di tengah keterbatasan manusia. Jadi kita masuk pada pertanyaan kedua, apa arti Yesus sebagai terang dunia dan pekerjaan Allah yang dinyatakan? Yesus berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Pernyataan ini menunjukkan kesadaran akan misi ilahi yang dipercayakan kepadanya. Dalam Injil Yohanes, terang melambangkan kebenaran dan kehidupan yang berasal dari Allah. Kegelapan menggambarkan kondisi manusia tanpa pengetahuan yang benar tentang Allah. Terang harus dinyatakan tidak bersifat simbolis saja, tetapi nyata dalam tindakan yang memulihkan. Dengan demikian, pekerjaan Allah dinyatakan melalui tindakan Kristus yang membawa kepada pemulihan. Baik, kita masuk pada pertanyaan ketiga. Mengapa penyembuhan orang buta tersebut melibatkan pergi dan membasuh diri? Apa hubungannya dengan iman dan ketaatan? Nah, dalam Yohanes 9 ayat 6, setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam," yang artinya yang diutus. Nah, setelah Yesus mengoleskan tanah pada mata orang buta itu, Yesus berkata, "Pergilah, basuhilah dirimu ke dalam kolam Siloam." Nah, pada saat dia menerima perintah tersebut, ia masih belum dapat melihat. Namun ia berjalan menuju kolam dalam keadaan buta. Nah, tindakan ini menunjukkan kepercayaan dan iman terhadap perkataan Yesus. Ia tidak menuntut bukti terlebih dahulu, tapi dia merespon perintah yang akan diberikan kepadanya. Kolam Siloam yang berarti yang diutus, yang mengingatkan kepada Yesus sebagai pribadi yang diutus oleh Bapa. Dengan menaati perintah tersebut, orang itu menunjukkan imannya kepada Dia yang diutus Allah. Peristiwa ini menegaskan bahwa iman dalam Alkitab bukan hanya pengakuan secara lisan, tapi sikap hati yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Ketaatan adalah bagian dari respon iman. Melalui ketaatan itu, orang buta tersebut tidak hanya mengalami pemulihan secara fisik, tapi juga dia memulai perjalanan pengenalan yang lebih dalam akan siapa Yesus sebenarnya. Apa kesimpulannya? Yang pertama, tidak setiap permintaan merupakan akibat langsung dari dosa pribadi. Dunia yang telah jatuh membawa
kita terhadap berbagai kelemahan, tapi Allah tetap bekerja di dalamnya. Yang kedua, Yesus adalah terang dunia yang menyatakan pekerjaan Allah melalui tindakan nyata. Mujizat ini menjadi tanda dari misinya untuk membawa pemulihan. Dan yang terakhir, iman yang sejati dinyatakan melalui ketaatan. Orang yang buta itu merespons perintah Yesus dengan tindakan. Dalam melalui proses itu, ia mengalami pemulihan serta pertumbuhan rohani. Ajakan. Jika kita mengalami kesulitan, jangan kita langsung menganggap bahwa ini adalah sebuah hukuman. Tapi datanglah kepada Tuhan dan mintalah. Dalam Matius 3 ayat 7 juga mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Pekerjaannya dinyatakan dalam hidup kita. Percayalah bahwa Allah tetap bekerja bahkan ketika situasi belum berubah. Jika ada bagian kehidupan kita masih berada dalam kegagalan, kebingungan, keputusan penting atau kelemahan rohani, marilah kita kembali kepada Kristus sebagai terang dunia. Jadikanlah firman Tuhan itu sebagai dasar kita dalam berpikir dan bertindak. Selanjutnya, dan bila Tuhan telah menyatakan kehendak-Nya melalui firman, janganlah kita menunda untuk taat. Seperti orang yang buta itu, kita mungkin belum melihat hasilnya ketika mulai melangkah. Namun, ketaatan yang sederhana dan setia membuka jalan bagi pengalaman iman yang lebih dalam. Kiranya setiap kita bersedia berkata dalam hati, Tuhan, saya mau percaya kepadamu, saya mau berjalan dalam terang-Mu dan mau taat kepada firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mendorong kita untuk bukan hanya memahami firman ini, tapi menghidupinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih.